Salam petani, rekan-rekan petani hortikultura, petani pekebun hortikultura yang ada di Indonesia atau di mana saja bagi yang sempat mungkin berkunjung ke channel saya, channel video kali ini saya akan mereview untuk tanaman kol saya yang diserang oleh hama belalang dan hama ulat. Tanaman kol saya ini baru selesai saya lakukan pemupukan pertama 8 hari sesudah tanam, sudah agak besar karena bibit kol ini sebelum saya pindahkan dia sudah berumur 6 minggu, 1 bulan setengah. Jadi dia sudah agak besar, tapi berdasarkan pengalaman tidak berpengaruh dengan pertumbuhan tanaman kol. Akan jika diadakan perawatan yang baik, ini akan bertumbuh dengan baik pula. Jadi kali ini saya akan mereview tanaman kol saya yang diserang oleh hama belalang dan hama ulat. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara tanaman kol yang sudah diserang oleh hama. Ini nampak daunnya sudah digigit atau dimakan oleh serangga, sudah hampir habis. Lihat, ada juga yang sudah tergulung, sudah lubang. Ini bahkan sudah hampir habis daunnya, disebabkan oleh hama belalang. Bahkan ada hama ulat yang cukup besar, tapi bukan ulat yang menggantung. Kalau ulat yang menggantung lain lagi penampakan dari tanaman kol yang diserang oleh ulat-ulat tersebut. Tapi ini ulat yang agak besar, yang keluar hanya di waktu malam. Jadi penyemprotan saya lakukan pada sore hari. Jadi saya lakukan pada sore hari, di mana hama-hama itu hampir mau keluar untuk mencari makan. Dan jadi penyemprotannya sebaiknya dilakukan di waktu pagi sekali atau di waktu sore menjelang malam. Jadi ini tanaman kol saya yang diserang oleh hama belalang dan hama ulat yang agak besar. Daunnya sudah hampir habis. Dan untuk mengatasinya saya akan coba menggunakan racun kimia yang berupa fenit dan racun organik yang terbuat dari tanaman organik yang berupa antilat. Mereknya adalah antilat yang saya beli di toko online yang ada. Jadi ini fenit yang saya akan gunakan. Biasanya pada penyemprotan racun saya menambahkan pupuk cair berupa perimatan daun yang ini saya gunakan sebelum tanaman kol saya duduk crop. Ini yang selalu saya gunakan. Jadi kalau saat ada crop, sudah membentuk crop, perimatan daun saya tidak gunakan lagi. Saya hanya gunakan perimatan buah untuk buah. Jadi ini yang saya aplikasikan saat ini, perimatan daun yang saya akan campurkan setiap penyemprotan kalau tanaman kolnya belum duduk crop. Jadi saya akan gunakan aplikasikan racun fenit dan antilat. Ini racun organik, sementara ini racun insektisida yang berupa bahan kimia. Dan takarannya saya akan tunjukkan, jadi campurannya saya akan tunjukkan sedemikian. Untuk fenit ini saya hanya gunakan, nah, ini masih baru, memang saya baru beli, saya baru ambil. Ini penggunaannya hanya sedikit, kira-kira 1 ml untuk 1 tangki air.
saya hanya menggunakan demikian setiap saya melakukan penyemprotan. Jadi ini saya menggunakan tutup dalam daripada pupuk cair ini. Jadi satu pentutup ini saya campurkan ke 16 liter air. Jadi hanya sedikit yang saya gunakan untuk racun Fenit ini. Jadi saya akan campurkan ke air yang 16 liter. Jadi saya sudah saya sudah isikan ke sprayer 16 liter untuk racun Fenit. Nah, sekarang saya akan gunakan antilat. Saya akan tambahkan antilat dan takarannya untuk 16 liter air saya menggunakan dua tutup daripada antilat ini, tutup luarnya, hanya tutup luar. Jadi saya akan menggunakan dua tutup luarnya saja. Semoga dengan aplikasi ini dapat menghindarkan tanaman kol saya dari serangan hama belalang dan hama ulat yang agak besar. Kalau hama ulat yang gantung, dan istilah kita di sini ulat gantung, lain lagi. Jadi bentuk serangannya seperti yang saya tunjukkan tadi tidak seperti itu. Tapi tanaman kol saya ini diserang oleh hama belalang dan hama ulat yang agak besar, sehingga mengakibatkan daunnya sudah hampir habis. Tapi tidak semua, hanya satu-satu. Tanaman kol saya diserang oleh hama belalang dan hama ulat. Tetapi kalau dibiarkan pasti akan habis. Karena itu saya mengaplikasikan dua racun ini, Fenit, racun kimia dan racun organik berupa antilat, yang mirip antilat, dan saya akan tambahkan dengan pupuk daun, primata daun, yang sekali lagi saya hanya gunakan primata daun ini sampai pada tanamannya membentuk crop. Sebab setelah ada crop, muncul crop, saya ganti dengan primata buah. Jadi primata buah hanya fokus untuk pembesaran crop. Dan ini saya akan kocok air dalam sprayer. Ini harus dikocok rata supaya tercampur dengan sempurna untuk saya aplikasikan ke tanaman kol saya. Saat ini saya akan melakukan penyemprotan. Tapi untuk penyemprotan, karena durasi waktu, saya tidak akan tunjukkan rekam dalam video ini. Tapi mudah-mudahan dengan aplikasian dua macam racun ini akan menghindarkan tanaman kol saya dari serangan hama ulat dan hama belalang. Saya kira demikian saudara-saudara, dan sampai di sini saya nanti akan review lagi hasilnya pada video-video berikutnya. Jadi nanti saya akan review lagi dalam video-video selanjutnya untuk hasil dari penggunaan dua macam racun ini, dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan petani yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam.